Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM 1904110016, Prodi Perbankan Syariah 4A, mata kuliah Statistik 2, dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu uji asumsi klasik regensi linier sederhana. Nah, uji asumsi klasik regensi linier sederhana itu terdapat 4 asumsi. Yang pertama, asumsi linearitas. Nah, asumsi ini untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Signifikasi deviation from reality harus lebih besar 0,05. Yang kedua, asumsi normalitas untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram normal p-plot, chi-square, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, asumsi homoskedastisitas untuk melihat apakah terdapat kesamaan variasi dari nilai residual. Uji homoskedastisitas menggunakan Rayleigh-Spearman. Yang keempat, asumsi autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan uji Turbin-Watson. Selanjutnya, asumsi normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar 0,05, maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, asumsi homoskedastisitas. Uji Rayleigh-Spearman. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih besar 0,05, maka residual memiliki varian yang sama. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka residual memiliki varian yang tidak sama. Selanjutnya, asumsi autokorelasi. Uji Turbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak antara DU dan DU 4DU, maka tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, ini merupakan tabel dari Turbin-Watson. Nah, maka di sini sama dengan jumlah variabel atau dilambangkan dengan X. Nah, sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya di sini ada satu contoh soal yang mana soalnya adalah diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dan profit. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan menggunakan data yang sudah disediakan di sini dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, di sini iklan dilambangkan dengan X dan profit dilambangkan dengan Y. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal uji asumsi klarifikasi regensi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah pertamanya, kalian terlebih dahulu memasukkan data yang sudah disediakan dari soal tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah bagian name ini menjadi X dan yang ini kita ubah menjadi Y. Nah, selanjutnya desimal ini kita kurang sampai menjadi 0. Nah, pada bagian label ini kita ketik iklan dan bagian bawah ini kita ketik profit. Nah, selanjutnya kita akan mencari
uji normalitas. Klik data, ya seperti ini. Selanjutnya, yaitu dengan cara klik Analyze. Nah, selanjutnya, klik Regression, kemudian di Linear. Nah, selanjutnya profit atau yang dilambangkan dengan Y ini kita letakkan di dependent. Kemudian iklan atau X ini kita letakkan di independent. Nah, setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita klik bagian atas ini. Selanjutnya kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan data seperti berikut ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari lanjutan dari uji normalitas. Nah, yang pertama klik Analyze. Nah, kemudian klik ini. Kemudian legal. Nah, pilih yang satu sampel KS. Selanjutnya Undenstan kita pindah ke sini. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan ini jika dilihat dari signifikan 0,05 maka residual berdistribusi normal. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 200 atau lebih besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Nah, oke, selanjutnya kita cari uji homoskedastisitas. Langkahnya adalah Analyze, kemudian Correlate. Nah, klik ini. Setelah ini, iklan kita pindahkan ke variabel. Dan ini juga kita pindahkan ke variabel. Nah, selanjutnya kita klik Experiment. Nah, kita hilangkan centang di bagian person. Kemudian kita klik OK. Jadi dasar pengambilan keputusan ini adalah jika signifikan 0,05 maka residual memiliki varian yang sama. Atau yang biasa disebut dengan homoskedastisitas. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 0,0751. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varian yang sama. Lalu selanjutnya uji autokorelasi. Langkahnya yang pertama Analyze. Selanjutnya Regression, Linear, dan kita klik bagian statistik. Kemudian klik Durbin Watson. Nah, selanjutnya kita klik Continue. Nah, klik OK. Nah, baik, terlebih dahulu bahwa kita cari terlebih dahulu bahwasanya model summary adalah 2549 yang mana disimpulkan bahwa nilai DU lebih kecil daripada D dan lebih kecil lagi pada 4 DU atau 197 lebih kecil dari 2549. Nah, ini dan lebih kecil lagi dari 2,680. Maka dapat disimpulkan bahwa
Tidak ada korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Nah, jika Anda masih bingung dapat dari mana hasil dari ini semua, itu didapatkan dari tabel yang memang sudah disediakan dari tabel turbin Watson. Nah, di sini, nah, lihat kesimpulannya. Jadi misalnya tadi itu sudah sesuai, maka akan sesuai dengan tabel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tadi. Bila ada kesalahan di bagian data ataupun pada video uji linearitas ini, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun dari pengeditan video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah.